kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai atas kesempatannya diundang kali ini untuk membicarakan diskusi kita tentang air. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Batam, penduduknya 1.200.000, itu 80% di situ buruh yang terdampak langsung terhadap air ini, terutama di kantong-kantong buruh itu sendiri, Tanjung Uncang, Kabil, dan Sekupang. Malah mirisnya kita bicara hari ini mungkin 1 bulan terakhir ini yang paling parah. Tapi keparahan ini sebenarnya kita lihat ini adalah proses yang salah dari awal. Menunjuk orang yang tidak mampu atau kompetensinya tidak mampu untuk mengelola bisnis air ini. Kalau kita lihat manajemennya malah kalah pula dengan manajemen air galon di perkampungan masyarakat gitu loh. Nah, ini bahaya karena tidak ada orang yang mampu hidup tanpa air. Dan berapa orang yang sudah tersiksa bertahun-tahun menampung air di malam hari. Saya sebutkan ada 3 saja atau 4 lokasi: Putrajaya Tanjung Uncang, Botania, Taman Raya tahap 3, sama sekitar Sekupang. Itu udah bertahun-tahun, bukan 1-2 tahun. Kalau dihitung itu Putrajaya itu udah 10 tahun lebih. Ini artinya kalau kita bicara tentang manajemen mutu, ini jauh. Ini siapa yang memberikan ISO-nya gitu. Nah, ini sini tadi kita berharap, kebetulan ada di sini Mas Cak Nur. Mas Cak Nur ya? Ya, kalau saya manggilnya dari dulu gitu. Mas Cak Nur Ginting. Tapi jujur saja memang saya katakan bahwa aspirasi masyarakat kemana mau disalurkan. Yang lucunya nanti Wali Kota Batam bertanya terhadap rakyatnya, Ketua Otorita Batam menjawab. Wah, ini nanti kerjaan baru Pak Like lagi nih. Ya kan? Terus karena fungsi kontrol itu kan di DPR, pengawasan di DPR gitu loh. DPR mengawasi tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD kita itu melalui Jakarta Komisi 6. Iya. Terus mau seperti apa kita? Seperti DPRD provinsi, apakah mereka yang dapil Batam ini, apakah tidak pernah kita dengar juga teriakannya? Yang paling kencang kan Pak Like aja yang kencang-kencang ini, kayak mau ngajak ribut gitu kan. Jujur saja memang kalau kita bicara tentang Batam ada 2 dampak, industri dan masyarakat. Yang terdampak ini industri belum. Ya. Yang dikorbankan selalu masyarakat. Masyarakat ini hampir 30% tidak mandi berangkat kerja. Apakah itu juga sehat? Karena air ini juga bagian daripada ibadah, supporting ibadah. Kalau tidak ada air, gimana orang mau ini? Ini yang kita melihat miris sebagai partai buruh. Dan ini juga menjadi pembahasan sebagai platform 13 program partai buruh itu. Kita melihat bahwa tidak ada keseriusan. Kalau kita bicara tentang agreement gitu kan, pasti ada agreement dong dengan BP, dengan pengelola. Apakah itu Moya atau air hilir atau air hulu, kita tidak mau tahu itu siapa pengelolanya, tapi tunjuklah yang profesional. Kalau tidak, pasti ada dalam perjanjian itu punishment. Begitu banyak orang hukum di Batam ini, pakar-pakar hukum, kayak orang kita jadi on semua, kita kelihatannya dikelola seperti ini airnya gitu loh. Nah, kita bukan karena belum di legislatif, bukan. Karena apa yang disampaikan tadi Mas Cak Nur itu sudah mewakili kita. Karena kalau bicara tentang 1.200.000 itu 80% buruh di situ. Kalau sudah berbicara tentang 80% itu, ya kan, berarti nasib kita. Nah, nasib kita kok tidak dikelola dengan baik, sedangkan kita pemberi pajak terbesar. PP 21, 23 dan 25. Apa perlu kami juga instruksikan kepada seluruh buruh agar menahan pajaknya sebelum beres fasilitasnya? Kalau itu diizinkan oleh pengawas, ketua dewan, kita akan buatkan surat khusus.
Karena rata-rata saya sampaikan 99% pengurus Partai Buruh adalah aktivis Serikat Pekerja Serikat Buruh 3 konfederasi terbesar seluruh Indonesia. Yang 3 konfederasi terbesar seluruh Indonesia, saya rasa mungkin teman-teman sudah tahu semua. Dan itu 99%, hanya 1 orang saja di pengurus Partai Buruh bukan aktivis. Ini mungkin yang perlu kita apresiasi. Jujur saja, seharusnya bukan hanya pengelola saja yang diundang, tapi mewakili Pemko sebagai representasi, dan juga disampaikan tadi representasi masyarakat itu kan Pemko dengan DPR. Ya. Representatifnya pengelolaan itu kan BP. Ya. Nah, bagusnya juga itu dihadirkan dan harus bersama-sama. Memang akhir-akhir ini masalah air ini tidak seksi untuk dibahas, apalagi calon takut elektabilitasnya nanti turun, terutama partai dan penguasa, gitu kan? Tidak seksi. Kalau suruh Pak Rudi bicara tentang air tidak seksi, maka dia akan disuruh wakilnya, gitu loh. Kalau suruh BP bicara tentang air ini tidak akan seksi, membuat masyarakat akan semakin benci kepada mereka. Tapi saya sampaikan pada hari ini bahwa buruh masyarakat yang menjadi bagian masyarakat sangat kecewa terhadap apa yang mereka terima. Air yang diharapkan itu kadang-kadang datang jam 11 malam, yang datang bukan putih, tapi malah coklat pula. Harus direndam lagi seharian, pagi-pagi baru dimandikan, habis mandi jadi gatal. Inilah kondisi kami, kondisi buruh Batam saat ini. Kita belum bicara tentang Kepri, Batam saja sudah seperti ini, apalagi kota yang lain. Itu aja mungkin untuk sementara. Ya. Jadi apakah itu juga yang menjadi dasar waktu May Day kemarin? Kalau nggak salah malah yang pertama kali buruh mengangkat isu air ini jadi waktu acara May Day kemarin ya. Sebenarnya itu hanya puncaknya saja kemarin, udah lama sekali. Dan sudah dari Tanjung Uncang mungkin sudah berapa kali hearing di DPR Komisi 4. Solusinya tidak pernah ada karena memang pengelolanya tidak mampu. Gitu loh. Harusnya mungkin di sinilah fungsinya DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi bersama-sama untuk mengundang Komisi 6 DPR RI, kan begitu, agar tahu ini, karena koneknya ke sana BP Batam. BP Batam juga merasa jumawa karena mereka dilindungi oleh undang-undang, merasa lebih tinggi daripada semua. Ini yang bahaya. Yang dikorbankan siapa? Pasti rakyat. Rakyat itu siapa? Itu 80% dari 1.200.000 tadi buruh yang berangkat pagi, pulang sore, belum tentu mandi. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bang Manuel. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai